Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang menganggotakan saya Muhammad Andre Jersey, kemudian ada Niputu Debi Ayu Sandra, dan yang terakhir ada Winona Puspa Betari. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang bencana hidrometeorologi dan urban heat island. Untuk yang pertama, kita ke pengertian terlebih dahulu. Kepala Subbidang Peringatan Dini Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Agi Wandala menjelaskan, bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dampaknya dipicu oleh keadaan cuaca dan iklim dengan berbagai parameternya. Contoh dari bencana hidrometeorologi itu sendiri adalah yang paling sering terjadi adalah banjir, kemudian tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, dan diikuti oleh bencana tsunami. Pada gambar di samping adalah bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tahun 2014. Kejadian yang paling banyak terjadi di tahun 2014 adalah bencana puting beliung diikuti oleh banjir dan tanah longsor. Selanjutnya adalah penyebab bencana hidrometeorologi. Penyebab dari bencana hidrometeorologi ini sendiri diakibatkan oleh faktor alam dan juga ada faktor-faktor lainnya. Yang pertama adalah faktor cuaca dan iklim. Cuaca ekstrim seperti kemarau panjang dan juga hujan lebat bisa menyebabkan kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Kemudian, perubahan tekanan udara yang mendadak. Angin dengan kecepatan 62 km per jam dikategorikan sebagai angin puting beliung yang berbahaya dan menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga ada La Nina dan El Nino. Dua dampak utama dari La Nina dan El Nino adalah kekeringan dan terjadinya banjir karena curah hujan yang tinggi. Selain itu, tanah longsor dan puting beliung bisa terjadi karena kedua fenomena ini. Dan selanjutnya ada faktor penyebab lainnya. Kemarau panjang juga bisa menyebabkan fenomena hujan es atau disebut dengan nama hail. Hal ini terjadi ketika massa udara hangat akan terangkat ke atas dan membentuk awan yang sangat dingin, yang kurang dari titik beku sehingga menjadi seperti es. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis bencana hidrometeorologi. Yang pertama yaitu ada banjir, di mana banjir merupakan bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Yang kedua ada kekeringan. Kondisi di mana suatu wilayah, lahan maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada angin puting beliung, di mana angin puting beliung merupakan angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Selanjutnya ada gelombang pasang, di mana gelombang pasang merupakan gelombang air laut yang melebihi batas normal dan menimbulkan bahaya di laut maupun darat. Untuk kekeringan sendiri, yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi 4 jenis kekeringan. Yang pertama yaitu kekeringan meteorologis, di mana kekeringan ini disebabkan oleh tingkat curah hujan suatu daerah berada di bawah normal. Yang kedua yaitu kekeringan hidrologis, terjadi ketika pasokan air tanah dan air permukaan berkurang. Yang ketiga ada kekeringan agronomis, yang berkaitan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah, sehingga pertumbuhan tanaman dapat terganggu. Dan yang terakhir yaitu kekeringan sosial ekonomi, di mana kekeringan ini merupakan muara dari semua kekeringan yang telah terjadi sebelumnya, karena adanya bencana ini menyebabkan adanya krisis sosial dan ekonomi. Untuk angin puting beliung sendiri memiliki karakteristik yang pertama, yaitu puting beliung merupakan dampak ikutan awan cumulonimbus yang biasanya tumbuh selama periode musim hujan, tetapi tidak semua pertumbuhan awan cumulonimbus akan menimbulkan angin puting beliung. Yang kedua, yaitu kehadirannya belum dapat diprediksi.
Yang ketiga, terjadi secara tiba-tiba dengan durasi 5-10 menit pada area skala sangat lokal. Yang keempat, pusaran puting beliung mirip belalai gajah atau selang vacuum cleaner. Yang kelima, jika kejadiannya berlangsung lama, lintasannya membentuk jalur kerusakan. Yang keenam, lebih sering terjadi pada siang hari dan lebih banyak di daerah dataran rendah. Untuk gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang atau topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Kecepatan gelombang pasang mencapai sekitar 10 hingga 100 km per jam. Karakteristik yang dimiliki oleh gelombang pasang yaitu adanya angin kencang, terjadinya badai di tengah laut, dan menyebabkan terjadinya gelombang pasang di pinggir pantai. Dan yang terakhir yaitu terjadinya perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap. Selanjutnya, dampak dari bencana hidrometeorologi. Yang pertama yaitu adanya kerusakan sarana dan prasarana umum, di mana jika bencana hidrometeorologi yang terjadi dalam intensitas yang kuat dan waktu yang cukup lama akan dapat merusak rumah-rumah penduduk dan fasilitas umum. Yang kedua yaitu menimbulkan korban jiwa jika bencana hidrometeorologi terjadi dalam intensitas kuat dan secara tiba-tiba di mana masyarakat belum mampu untuk melakukan mitigasi dengan cepat dan tepat. Kemudian yang ketiga, mengganggu mental penduduk, di mana bencana hidrometeorologi yang terjadi dapat menimbulkan kepanikan dan trauma. Yang keempat, yaitu penyakit yang timbul pasca bencana. Penyakit ini dapat berupa penyakit kulit, ispa, demam berdarah, malaria, dan yang sebagainya. Materi yang selanjutnya membahas mengenai urban heat island. Yang pertama adalah pengertian dari urban heat island atau UHI. Urban heat island atau UHI adalah suatu kondisi di mana kawasan perkotaan menunjukkan suhu permukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan sekitarnya, menurut Buyantuyev dan N. Wu tahun 2009. UHI terjadi di berbagai tingkat atmosfer dan permukaan lingkungan perkotaan dan memiliki mekanisme dasar yang sedikit berbeda. Umumnya ada dua tipe dasar UHI. Yang pertama adalah UHI atmosfer yang ada di lapisan kanopi perkotaan dan lapisan batas perkotaan atau UBL, serta permukaan UHI. Yang selanjutnya ada lapisan batas UHI. Peningkatan suhu udara perkotaan di lapisan batas perkotaan atau UBL menghasilkan kubah udara yang memanjang searah angin. Lapisan batas UHI paling besar terjadi di bawah angin sepoi-sepoi saat inversi permukaan pedesaan yang kuat. Sebaliknya, lapisan batas UHI paling kecil terjadi di bawah angin kencang saat penyebaran suhu udara vertikal lebih seragam. Lapisan batas pulau panas adalah fenomena skala lokal ke meso. Yang selanjutnya akan membahas mengenai UHI. Yang pertama ada permukaan UHI atau Surface Urban Heat Island. Surface Urban Heat Island menggambarkan pulau panas yang bisa dideteksi dari suhu permukaan tanah. Suhu permukaan dalam fenomena skala mikro yang biasa dikenal dengan Micro Urban Heat Island atau MUHI dicirikan oleh Surface Urban Heat Island kecil yang terkait dengan suhu struktur individu atau kelompok struktur. Yang selanjutnya adalah pengukuran terhadap UHI. Penilaian langsung terhadap UHI atmosfer menjadi dimungkinkan melalui teknologi RS atau remote sensing. Sensor remote sensing hanya dapat menilai suhu udara pada skala khusus dan ketinggian yang lebih tinggi atau pada lapisan batas. Selain digunakan untuk mengukur suhu udara, sensor RS dengan data penginderaan jauh termal juga digunakan untuk memperoleh distribusi suhu UHI. Faktor pembentuk UHI. Gambar di samping merupakan faktor pembentuk UHI dengan energi matahari sebagai energi penggerak utamanya.
Faktor-faktor yang dapat menyebabkan UHI dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang dapat dikendalikan dan juga faktor yang tidak dapat dikendalikan. Untuk faktor yang dapat dikendalikan dipengaruhi oleh fitur daerah perkotaan, kemudian untuk faktor yang tidak dapat dikendalikan dipengaruhi oleh waktu, cuaca sinoptik, dan juga lokasi geografis. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.